Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Rizika Bella, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan pentingnya imunisasi dasar bagi bayi. Namun, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan latar belakang mengapa sih imunisasi itu penting. Yuk kita simak videonya. Imunisasi dasar lengkap merupakan salah satu metode pencegahan yang paling efektif dalam melindungi bayi dari berbagai penyakit menular yang berbahaya. Imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap infeksi virus dan bakteri, sehingga anak tidak terjangkit penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Pentingnya imunisasi dasar lengkap tidak hanya terletak pada perlindungan individu, tetapi juga untuk membangun kekebalan kelompok. Dengan semakin banyak anak yang diimunisasi, risiko penyebaran penyakit menular dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa imunisasi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan data WHO pada tahun 2022, jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi atau disebut dengan zero dose di tingkat global yaitu 14,3 juta anak. Di Indonesia sendiri, jumlah anak yang belum menerima imunisasi lengkap dari tahun 2018 hingga 2023 mencapai 1.879.820 anak. Data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap untuk anak berusia 12-23 bulan hanya mencapai 58% dari target yang seharusnya yaitu 93%. Meskipun manfaat imunisasi telah terbukti, tetapi jika melihat presentasi di atas, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya imunisasi atau kekhawatiran yang tidak berdasar mengenai efek samping vaksin. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi yang meningkatkan risiko wabah penyakit di masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan tentang pentingnya pemahaman mengenai imunisasi dasar lengkap bagi bayi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua serta masyarakat. Nah, dari tadi kita membahas terkait dengan latar belakang dari imunisasi itu sendiri. Lalu, apa sih itu imunisasi? Imunisasi dasar adalah vaksinasi rutin yang diberikan sesuai jadwal kepada bayi sebelum usia 1 tahun. Imunisasi berfungsi sebagai upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan vaksin untuk membangun kekebalan tubuh bayi terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kenapa bayi harus diberi imunisasi? Imunisasi sangat penting untuk dilakukan karena memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, mempersiapkan tubuh anak untuk melawan infeksi serius yang mungkin terjadi di masa depan. Yang kedua, merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh bayi dari serangan penyakit. Yang ketiga, menurunkan angka kematian dan penyakit menular yang dapat diatasi dengan imunisasi. Dan yang keempat, menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat atau populasi. Nah, tadi setelah kita membahas dan juga belajar terkait dengan apa sih itu imunisasi dan juga apa sih manfaatnya, nah sekarang kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis imunisasi. Imunisasi sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya ada hepatitis B, BCG, DPTHB, polio, dan juga campak. Nah, setiap jenis dari imunisasi ini memiliki waktu dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, hepatitis B diberikan kepada bayi kurang dari 24 jam atau jika di daerah yang memiliki akses yang sulit bisa sampai 7 hari pasca persalinan. Nah, fungsinya adalah untuk mencegah bayi dari penyakit hepatitis B. Vaksin yang kedua yaitu ada BCG. Nah, BCG ini diberikan ketika bayi berusia 1-2 bulan. Apa sih fungsinya imunisasi BCG? Fungsinya adalah untuk mencegah bayi dari penyakit TBC. Lalu apa sih TBC itu? TBC yaitu penyakit menular yang menyerang organ paru-paru. Yang ketiga adalah DPTHB.
Nah, DPTHB ini diberikan ketika bayi berusia 2 bulan, 3 bulan, dan juga 4 bulan. Fungsinya adalah untuk mencegah bayi dari penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Imunisasi yang keempat yaitu ada imunisasi polio. Nah, polio diberikan ketika bayi berusia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan juga 4 bulan. Lalu, apa sih fungsinya jenis dari imunisasi polio ini? Fungsinya adalah untuk mencegah bayi dari penyakit poliomielitis, yaitu suatu penyakit atau radang saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Dan yang kelima, ada vaksin atau imunisasi campak. Nah, diberikan kepada bayi pada saat umur 9 bulan. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencegah bayi dari penyakit campak dan juga rubella. Setelah kita mengetahui atau belajar terkait dengan jenis-jenis imunisasi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengetahui jadwal atau kapan sih waktunya kita melakukan imunisasi kepada bayi. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Ketika bayi kita berumur 0 sampai 24 jam atau kurang dari 1 hari, kita wajib memberikan jenis imunisasi hepatitis B. Yang kedua, ketika umur bayi kita sudah menginjak 1 bulan, jenis imunisasi yang diberikan adalah BCG dan juga polio 1. Jika umur bayi sudah menginjak 2 bulan, jenis imunisasi yang diberikan adalah DPT-HB1 dan juga polio 2. Untuk bayi umur 3 bulan, jenis imunisasi yang diberikan adalah DPT-HB2 dan juga polio 3. Jika umur bayi sudah menginjak 4 bulan, jenis imunisasi yang diberikan adalah DPT-HB3 dan polio 4. Dan jika bayi sudah menginjak 9 bulan, jenis imunisasi yang diberikan adalah imunisasi campak. Tahu gak sih, dengan kita memberikan imunisasi, kita dapat mencegah bayi dari penyakit-penyakit berikut ini. Yang pertama, TBC. TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang dinamakan Mycobacterium tuberculosa. Penyakit ini biasanya menyerang organ paru dan menular melalui pernapasan seperti bersin atau batuk. Adapun gejala awal penyakit ini biasanya ditandai dengan badan terasa lemas, penurunan berat badan, demam, dan keluar keringat dingin pada malam hari. Gejala lain yang biasanya timbul adalah batuk secara terus-menerus, sesak napas, hingga nyeri dada. Yang kedua, difteri. Difteri merupakan infeksi tenggorokan yang menyebabkan penderitanya mengalami sesak napas. Penyakit ini disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri. Penyakit ini biasanya ditandai dengan demam tinggi, timbul selaput putih di tenggorokan, sulit menelan, hingga sesak napas. Yang ketiga, hepatitis B. Hepatitis B atau biasa disebut dengan penyakit kuning merupakan penyakit yang dapat merusak hati di mana penyebabnya adalah virus hepatitis B. Cara penularannya bisa dari transfusi darah ataupun dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Adapun gejala yang dialami penderita diantaranya adalah sakit perut, mual muntah, penyakit kuning, kejang, penurunan kesadaran, feses berwarna pucat, dan sebagainya. Yang keempat, campak. Penyakit ini dapat menular melalui udara atau percikan ludah dari batuk atau bersin penderita. Adapun tanda dan gejala dari penyakit ini adalah batuk, demam, pilek, bercak kemerahan, dan konjungtivitis atau mata merah. Selanjutnya, timbul ruam pada leher, muka, kemudian menyebar dari tangan hingga ke kaki. Nah, tadi merupakan beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pembahasan kita masih belum selesai nih Sobat Sehat. Sobat Sehat tahu gak sih, kalau kita mau melakukan imunisasi, kita harus datang kemana? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk tonton terus videonya. Berikut ini merupakan tempat-tempat yang bisa Sobat Sehat datangi untuk melakukan imunisasi bayi. Yang pertama adalah rumah sakit, posyandu, puskesmas, dokter anak, dan juga bidan. Wah, tidak terasa ya, akhirnya kita sudah hampir sampai di ujung video. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat dan nantikan video-video edukasi lainnya. Bye-bye!